Bab 410. Kakak pergi bunuh beberapa orang. Setelah melihat monster kecil itu menyerang, raut wajah Andregu berubah drastis. Dia segera mundur, tapi monster kecil itu lebih cepat dan tiba di depannya dalam sekejap mata. Andregu ketakutan. Pada saat kritis dia dengan tegas meninggalkan tubuh fisiknya dan menepuk perutnya dengan tangan kanannya. Boom! Tubuh fisiknya hancur dan jiwanya ingin melarikan diri. Namun pada saat ini sebuah cahaya pedang Tao tiba-tiba menebasnya. Satu pedang penentu jiwa. Dengan adanya Darwin Dugu sebagai contoh sebelumnya, kali ini Mileye sudah memiliki persiapan, jadi ketika monster kecil itu menyerang, dia sudah bersiap untuk bertindak, mencegah jiwa Andregu melarikan diri setelah melepaskan tubuh fisiknya. Saat serangan pedang ini mengenai jiwanya, mata Andregu tiba-tiba terbelalak, matanya penuh ketidakpercayaan, karena dia tak menyangka monster kecil ini akan menyerang dan dia tak mengerti kenapa monster kecil ini bisa menyerang. Sampai mati pun masih tidak mengerti. Setelah Andregu tewas, Mileye menyimpan pedangnya, kemudian mengeluarkan cincin Changyu dan mulai menyerap jiwa Andregu dengan menggila. Bagi Mileye, ini adalah sesuatu yang berefek besar untuk tubuh, meskipun tidak dapat meningkatkan kekuatannya sekaligus. Kalau diakumulasi secara perlahan, maka akan memiliki efek yang besar di masa depan, terutama untuk jiwanya. Di samping, monster kecil itu melirik Mileye sejenak, lalu mundur ke samping. Sekarang dia sedikit takut pada Mileye. Tepatnya, dia takut pada wanita itu, Zhen Jian. Wanita itu, dia bahkan tidak mau mengingatnya, apalagi melihatnya. Oleh karena itu, ketika melihat Mileye meminta bantuan, dia dengan tegas memilih untuk mengambil langsung tindakan. Tujuannya adalah jangan sampai Mileye memanggil wanita itu datang. Namun sekarang dia berharap Mileye dan yang lainnya pergi secepatnya. Di kejauhan, Mileye menggunakan cincin Changyu untuk menyerap jiwa Andregu. Harus diakui, rasanya sangat nyaman. Benar-benar sangat nyaman, seluruh jiwa terasa melayang. Mileye menyimpan cincin Changyu, lalu berbalik untuk melihat Sermina Dugu dan adik perempuannya. Kalian tetap di sini, aku akan keluar sebentar. Lin Siye bergegas memeluk lengannya, aku ikut denganmu. Mileye menggelengkan kepalanya, kamu tetaplah di sini. Lin Siye menggelengkan kepalanya dengan kuat. Mileye berkata sambil tersenyum, tunggu saat kamu menjadi lebih kuat, lalu bertarung berdampingan dengan kakak, oke? Lin Siye sedikit menundukkan kepalanya, tidak tahu sedang memikirkan apa. Mileye mengusap kepala kecil Lin Siye dengan lembut, tunggu kakak di sini, jangan membencinya, apakah kamu mengerti? Lin Siye tiba-tiba menatap Mileye, tidak. Kalau bukan karena dia, kakak tidak akan begitu menderita, aku tidak akan memaafkannya. Saat Lin Siye mengatakan itu, dia mulai menangis. Lin Siye tidak akan pernah melupakan penderitaan yang dialami oleh kakaknya. Dan alasan kenapa Mileye begitu menderita adalah karena kepergian ibunya. Kalau wanita itu tidak pergi, kakaknya tidak akan begitu menderita. Lin Siye membenci wanita itu sejak dia masih kecil. Lin Siye membencinya karena merasa tidak adil bagi kakaknya. Setelah mendengar kata-kata Lin Siye, Sermina Dugu yang berada tidak jauh merasakan rasa sakit yang tak dapat dijelaskan. Mileye dengan lembut menyeka air mata dari wajah Lin Siye dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tahu dia pergi demi menyelamatkan kita? Lin Siye menatap Mileye, dan Mileye berkata dengan lembut, sebenarnya, dia tidak berutang apapun kepada kita, sebaliknya, untuk melindungi kita, dia dikurung di sini selama lebih dari 10 tahun, kitalah yang berhutang padanya, apakah kamu mengerti? Mendengar kata-kata Mileye ini, air mata Sermina Dugu langsung mengalir.
Di kejauhan, Mileye berkata lagi, kakak pun tidak membencinya, jadi kamu juga jangan membencinya lagi, oke? Lin Siye diam dan tidak berbicara. Mileye tersenyum, kalian tunggu aku di sini, kakak pergi bunuh beberapa orang. Setelah mengatakan itu, Mileye berbalik dan menghilang tidak jauh. Setelah Mileye pergi, Sermina Dugu berjalan mendekati Lin Siye. Lin Siye menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Sermina Dugu berkata dengan lembut, kamu membenci ibu, ibu mengerti. Bisakah kamu memberi ibu kesempatan? Sebuah kesempatan untuk menebusnya. Lin Siye masih menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Sermina Dugu dengan lembut menarik lengan Lin Siye. Lin Siye ingin melepaskannya, tapi Sermina Dugu memegangnya dengan erat. Setelah Lin Siye ingin melepaskannya sekali dan tidak berhasil, dia pun menyerah. Melihat adegan ini, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Sermina Dugu. Namun tak jauh dari sana, wajah monster kecil itu sedikit masam. Mileye ini masih tidak berencana untuk membawa kedua wanita ini pergi, sangat jelas tempat ini dianggap sebagai tempat perlindungan. Sebenarnya, itulah rencana yang ada dalam pikiran Mileye. Bisa menyerang dan saat mundur bisa bertahan. Setelah meninggalkan Infernal Purgatory, Mileye langsung menuju ke keluarga Dugu. Mileye tentu saja tidak akan melepaskan keluarga Dugu. Harus diketahui, Fadli Dugu belum mati. Namun begitu Mileye meninggalkan Infernal Purgatory, dia merasa ada aura yang menguncinya. Setelah merasakan hal ini, raut wajah Mileye tiba-tiba berubah. Harus diketahui sekarang Mileye masih menggunakan aura chaos untuk menyembunyikan auranya. Namun pihak lawan bisa menguncinya. Mileye hendak berbalik dan kembali ke Infernal Purgatory, tapi pada saat ini, sebuah jaring cahaya tiba-tiba muncul di atas Infernal Purgatory. Kemudian, ruang hampa di sekitar Mileye bergetar hebat, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul selapis demi selapis dan ruang hampa di sekitar Mileye terhalang. Ketahuan. Raut wajah Mileye menjadi muram. Dia mengeluarkan pedang spiritual. Pada saat ini, seorang pria paruh baya muncul tidak jauh di depannya. Pria paruh baya itu mengenakan jubah abu-abu. Dia memegang kipas lipat hitam dan dia hanya memiliki satu mata. Pria paruh baya itu melirik Mileye dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu adalah Mileye. Lumayan, kamu memang jenius. Terutama caramu bersembunyi, kalau tidak mengandalkan jaring besar ini, aku bahkan tidak bisa menemukanmu. Mileye menatap pria paruh baya itu, kamu orang keluarga Gu. Pria paruh baya itu mengangguk. Mileye tersenyum dan berkata, apakah keluarga Gu bertindak demi keluarga Dugu? Pria paruh baya itu sedikit tersenyum dan melipat kipasnya dengan santai, tidak juga. Kali ini aku datang hanya demi satu hal, yaitu untuk membunuhmu. Mileye bertanya, bukan untuk merebut pusaka. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, bunuh dulu, kemudian baru merebut pusaka. Mileye tersenyum, saat berikutnya, dia langsung mengeluarkan ruang hampa aturan Tao. Dengan munculnya ruang hampa aturan Tao, seluruh tubuhnya berubah menjadi ilusi. Pria paruh baya itu tersenyum tipis, ingin menggunakan ruang hampa untuk kabur. Jangan mimpi. Setelah mengatakan itu, tangan kanannya menekan dengan pelan. Boom. Di bawah, di pintu masuk Infernal Purgatory, sesosok orang tiba-tiba diberhentikan. Itu adalah Mileye. Mileye langsung dipaksa berhenti di tempat oleh kekuatan yang kuat. Begitu Mileye mengangkat kepalanya, sebuah tinju jatuh dari langit seperti gunung yang menekan dari atasnya. Targetnya adalah dirinya. Kecepatannya sangat cepat hingga dia sama sekali tidak bisa menghindar.
Mileye tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebasnya. Bas! Suara pedang Tao tiba-tiba bergema di langit, kemudian cahaya pedang Tao menebas langsung ke arah tinju itu. Boom! Seluruh langit bergetar hebat. Namun Mileye yang berada di bawah dibuat mundur lagi dan lagi, dia mundur hingga lebih dari 100 meter. Begitu Mileye berhenti, pria paruh baya itu muncul tidak jauh di depannya. Pria paruh baya itu berjalan ke arah Mileye dengan perlahan, ada senyuman di wajahnya. Lumayan, setelah menerima pukulanku hanya mengalami cedera ringan, lumayan. Saat berbicara, dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Dalam sekejap, sebuah jiwa tinju yang kuat muncul di sekeliling dan seluruh ruang hampa bergetar hebat. Di bawah, raut wajah Mileye berubah. Tangan kanannya memegang gagang pedang, dua jiwa pedang mengalir masuk ke dalam sarungnya. Pada saat yang sama aura kuat tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Jurus tubuh emas. Menghadapi pria paruh baya di depannya, Mileye tidak berani meremehkannya, dia langsung menggunakan jurus tubuh emas. Di udara, pria paruh baya itu melirik Mileye dengan sedikit keterkejutan di matanya. Teknik supranatural apa ini? Agak sedikit hebat. Tanpa basa-basi, Mileye menghentakkan kaki kanannya. Boom! Mileye bangkit dari tanah. Di udara, Mileye menghunus pedang dan menebas. Bas! Suara pedang Tao bergema di langit. Seiring dengan suara pedang Tao, cahaya pedang Tao menebas ke bawah dari langit. Setelah serangan ini melesat, ruang hampa yang ada di atas kepala pria paruh baya itu langsung berputar. Di bawah Mileye, pria paruh baya itu sedikit tersenyum, memang sedikit hebat. Setelah mengatakan itu, dia meluncurkan pukulan ke arah atas. Boom! Ruang hampa di sekitar bergetar hebat, pedang Tao Mileye dipaksa berhenti oleh kekuatan ini. Pada saat yang sama, Mileye yang berhenti di udara dibuat mundur, tapi dia berhenti setelah mundur beberapa langkah, kemudian bergegas maju dan meluncurkan serangan lagi. Pria paruh baya itu mengangkat tangannya dan meluncurkan tinju. Setelah pukulan tinju ini dikeluarkan, ruang hampa menjadi cekung, sangat menakutkan. Boom! Suara ledakan yang mengejutkan bergema di langit. Pria paruh baya yang berada di bawah Mileye mundur 10 meter. Begitu dia berhenti, ruang hampa di belakangnya langsung meledak. Bersamaan dengan ini sebuah pedang terbang keluar dari ruang hampa di depannya tanpa peringatan. Kecepatannya sangat cepat. Pedang langit instan. Setelah melihat pedang ini, pria paruh baya itu tersenyum tipis. Teknik pedang yang bagus. Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut menjentikkan kedua jarinya. Cahaya pedang di depannya langsung menghilang seketika, dan di antara kedua jarinya ada pedang Mileye. Senyuman muncul di sudut mulut pria paruh baya itu. Tidak heran bahkan Master Alam Tiada Batas pun tidak dapat berbuat apa-apa padamu, benar-benar tidak biasa. Setelah mengatakan itu, pedang di antara kedua jarinya tiba-tiba terbang keluar dan langsung menebas ke arah Mileye yang berada tak jauh darinya. Cepat. Pedang ini sangat cepat, lebih cepat dari pedang yang diluncurkan Mileye barusan. Mileye terkejut dan tidak berani bertindak gegabah. Dia mengulurkan tangan kanannya ke depan, kemudian menggenggam pedang itu dengan kuat. Mileye berhasil menggenggam pedang itu, tapi kekuatan kuat yang terkandung di dalamnya mengguncangnya. Dia dibuat mundur ke belakang lagi dan lagi. Dia langsung mundur hingga 100 meter jauhnya. Setelah Mileye berhenti, dia melirik lengannya. Pada saat ini, seluruh lengannya retak dan darah terus mengalir keluar. Mileye terkejut, kekuatan orang ini sangat menakutkan. Pria paruh baya itu berjalan menuju Mileye dengan perlahan. Tidak heran keluarga Dugu saat itu ingin membunuhmu dengan cara apapun. Kamu memang harus mati, kalau tidak mati, kami semua tidak bisa tenang. Setelah mengatakan itu,
Tangan kanannya menekan dengan pelan. Dalam sekejap, kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi tiba-tiba menyapu dari atas langit. Pada saat ini, seolah langit akan runtuh, sangat menakutkan. Di bawah, sudut mata Mileye berkedut. Saat berikutnya, dia berbalik dan melarikan diri ke Infernal Purgatory. Di udara, pria paruh baya itu tercengang. Melarikan diri. Melarikan diri begitu saja. Di udara, pria paruh baya itu terdiam sesaat, lalu menghilang langsung di tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di dalam Infernal Purgatory. Namun, saat dia memasuki Infernal Purgatory, seorang pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di depannya. Di atas telapak pria berjubah hitam itu ada pedang yang melayang. Ketika dia melihat pedang ini, ekspresi pria paruh baya itu tiba-tiba berubah. Ekspresinya menjadi serius dan ada sedikit kewaspadaan. Di kejauhan, pria berjubah hitam berkata dengan pelan, "Kalau kamu maju satu langkah lagi ke depan, aku akan menghancurkan roh dan jiwamu." Pria paruh baya bersambung.